Tahun pertama yaitu 2021, itu pertama kali. Dan PMM 1 ke PMM 2 ini kita bisa melihat insya Allah akan ada peningkatan kualitas tata kelola dan juga melalui itu antara lain penguatan dampak positif bagi mahasiswa, bagi perguruan tinggi, dan secara umum bagi perguruan tinggi bangsa dan negara kita ini. Ibu sekalian, PMM 1 kita sebut seperti itu 2021 yang lalu itu melibatkan 252 perguruan tinggi, di mana 215 perguruan tinggi diantaranya itu adalah merupakan penerima dan pengirim. 37 diantaranya merupakan perguruan tinggi mitra yang pada tahun ini tidak ada lagi. Jadi tahun 2022 tidak ada lagi perguruan tinggi mitra. Ini untuk penyederhanaan tata kelola kurang lebih. 11.464 mahasiswa persisnya ini bisa menikmati manfaat dari PMM 1 yang lalu. Dan perubahan penting di dalam PMM 2 ini tidak hanya tadi itu penyederhanaan tata kelola, tapi juga peningkatan. Antara lain BIMTEK. Kita rencanakan semoga lancar ada BIMTEK Luring untuk para pengelola, para kolega kita pengelola, utamanya pengelola keuangan, dan juga BIMTEK Luring untuk calon dosen modul Nusantara. BIMTEK lain juga untuk mata kuliah nanti, dosen mata kuliah, walaupun itu daring karena banyak sekali. Dan mahasiswa ini bisa memilih sampai ke level perguruan tinggi pada saat pendaftaran. Dengan karena PT penerima itu di dalam proposalnya akan mencantumkan mata kuliah yang dibuka, maka mahasiswa bisa memakai informasi itu untuk pertimbangan. Informasi mata kuliah, prodi yang menawarkan, CPMK itu untuk pertimbangan. Untuk pertimbangan saat mereka berinteraksi dengan dosen pembimbing akademik misalnya, atau kaprodi misalnya, atau pimpinan universitas tempat mereka berasal, yaitu PT pengirim, untuk mendapatkan izin. Nah, Ibu sekalian kembali ke PMM 2 tadi. Modul Nusantara sejak tahun 2021 sampai sekarang ini akan menjadi salah satu kegiatan utama. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Dirkiki. Bu Direktur, saya tidak akan mengulangi lagi. Yang intinya saya hanya menegaskan bahwa ada 25 kegiatan. 25 kegiatan di dalam modul Nusantara ini. Ibu Direktur tadi sudah menyampaikan panjang lebar. Intinya ada 4 kelompok: kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Dan Ibu sekalian, hal yang baru juga di dalam PMM 2 ini, modul Nusantara ini saat ini kreditnya ada 4 SKS. Dan mahasiswa itu kita beri kesempatan untuk ikut PMM ini melalui 2 opsi. Ini opsi pertama adalah opsi yang kita utamakan. Kita utamakan karena nanti di dalam pembekalan, pendampingan pada saat pendaftaran dan seterusnya, kita dorong agar mahasiswa itu ambil opsi yang pertama ini, yaitu mereka mengambil keseluruhan 20 SKS. Termasuk 4 SKS modul Nusantara itu di PT penerima yang mereka pilih. Walaupun kita mendorong opsi pertama ini, kita tetap memberikan fleksibilitas, yaitu karena siapa tahu dinamika dan perkembangan atau kondisi yang beragam mengharuskan mereka masih tetap mengambil, dan itu dimungkinkan, mengambil mata kuliah di perguruan tinggi pengirim. Mahasiswa masih bisa mengambil mata kuliah di perguruan tingginya, perguruan tinggi pengirim. Tapi maksimal hanya 6 SKS. Itu pun yang bisa dilakukan secara daring, yang biasanya tanpa praktikum. Mengapa daring? Karena insya Allah pandemi mereda dan bisa kita kelola bersama-sama sebagai satu bangsa kompak, pandemi bisa terkendali. Anak-anak kita ini akan beraktivitas luring. Jadi buat sekalian ada 2 opsi. Seandainya opsi kedua yang diambil ini mereka hanya 6 SKS, berarti misalnya mereka mengambil 6 SKS, total tetap 20. Berarti kombinasinya adalah 6 SKS di PT pengirim, 4
SKS modul Nusantara di PT penerima dan 10 SKS di PT penerima. Nah, ini yang membuat peran perguruan tinggi dan dosen itu menjadi sangat strategis ya. Ini sebabnya dengan hormat kami haturkan acara sosialisasi ini kepada Ibu Bapak sekalian. Karena peran perguruan tinggi ini akan sangat strategis Ibu Bapak sekalian di dalam mendorong dosen dan mahasiswanya untuk terlibat untuk ikut berpartisipasi dengan berbagai posisi yang dimungkinkan di dalam PMM2 ini. Tentu nanti perguruan tinggi penerima akan mempunyai peran antara lain mengakomodasi, menyiapkan juga akomodasi logistik mahasiswa yang akan datang berbondong-bondong dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, kita juga mendorong kita sendiri, saya juga sebagai dosen, mendorong kita sendiri, saling mendorong, saling menyemangati untuk membuka mata kuliah kita untuk dinikmati manfaatnya, untuk semakin banyak mahasiswa kita. Tidak hanya di prodi kita masing-masing, tidak hanya di fakultas masing-masing, tidak hanya di perguruan tinggi masing-masing, tapi secara luas. Nah, ini peran perguruan tinggi untuk mendorong itu. Tentu nanti perguruan tinggi dan pengirim, perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima akan berkoordinasi. Misalnya dalam hal pengakuan SKS. Nah, ini kan tentu akan ada kebutuhan-kebutuhan koordinasi. Nanti PT pengirim dan penerima juga koordinasi tentang keberangkatan dan kepulangan, dan nanti dosen pembimbing modul Nusantara ini tentu akan diharapkan merancang dan nanti mengimplementasikan modul Nusantara disemangati oleh para pengelola dan pimpinan perguruan tinggi. Ini sebabnya Ibu Bapak sekalian, dalam intensitas komunikasi yang sangat tinggi seperti ini akan ada banyak keuntungan bagi perguruan tinggi dan dosen. Perguruan tinggi bisa terdukung pencapaiannya di dalam IKU, utama IKU 2, dan ini memang belum tertulis di sini karena masih digodok, masih dalam proses. Pencapaian IKU 2 ini tidak hanya akan menghitung mahasiswa yang pergi keluar universitasnya, tetapi juga yang datang. Ini tentu merupakan dorongan kita semua untuk juga menerima. Kemudian ada bantuan biaya pengelolaan PMM2 bagi PT penerima. Nah, pengalaman dalam internasi dan pengembangan tata kelola merupakan satu benefit yang lain. Dan Ibu sekalian bisa dibayangkan, di dalam interaksi perguruan tinggi, satu perguruan tinggi pengirim sangat boleh jadi akan berinteraksi pada puluhan perguruan tinggi yang lain. Perguruan tinggi penerima juga akan berinteraksi dengan puluhan perguruan tinggi penerima. Ini merupakan satu pintu tambahan untuk penguatan maupun perluasan network kita. Ya, benefitnya sangat luas. Network itu benefitnya sangat luas, kita sadari itu. Misalnya secara teknis, kalau kita sempitkan, misalnya di dalam memenuhi berbagai macam panggilan proposal. Tidak hanya di pengajaran, ya, bukan di pendidikan, ya, tetapi juga di dharma pengabdian maupun penelitian. Kayaknya keuntungan tridharma ini luas. Dan dosen tentu selain mendapat sertifikat untuk modul Nusantara, insentif untuk modul Nusantara, yang dosen mata kuliah itu pun juga berkesempatan mendiseminasikan ilmunya, bahkan cara pandangnya di tingkat nasional. Nah, Ibu sekalian, memang ini lini masa yang akan berjalan. Proposal PT sebagai PT penerima, ya, ini memang sudah berjalan sejak 7 Maret dan masih sampai 4 April. Nanti akan ada bimbingan teknis bagi pengelola perguruan tinggi dan calon dosen, utamanya calon dosen modul Nusantara dan mata kuliah, ya. Kemudian pendaftaran mahasiswa memang belum. Kami menerima banyak dan makin banyak pertanyaan, kapan bisa mendaftar? Memang belum, Ibu sekalian. Ini adalah sosialisasi tahap untuk perguruan tinggi, dan nanti insya Allah sebelum pendaftaran dimulai akan ada sosialisasi, beberapa kali sosialisasi untuk mahasiswa. Karena pendaftaran masih April sampai Mei. Di IT, di sistem, ini alamatnya, ini memang belum kami buka. Bertahap, Ibu sekalian.
Dan nanti ada proses review, ada pengumuman mahasiswa yang diterima. Ini April nanti akan ada pengumuman perguruan tinggi yang kita ajak untuk berperan juga sebagai PT penerima, selain menjadi PT pengirim. Nanti akan ada pengumuman dosen modul Nusantara Juni, dan nanti pelaksanaannya itu diusahakan untuk menyesuaikan kalender akademik. Itu sebabnya Agustus itu sudah bisa dimulai. Dan setelah itu akan ada pengakuan, SKS proses itu akan membutuhkan kerjasama antar kita dan nanti tentu laporan. Nah, ada pertanyaan juga bagaimana cara mendaftarkan dosen modul Nusantara. Ini bisa melalui proposal. Langsung di dalam proposal PDF yang diupload, sampaikan nama-nama calon dosen modul Nusantara. Diharapkan karena ini adalah 1:20 ya, 20 mahasiswa yang datang itu nanti akan dikelola oleh 1 dosen modul Nusantara dan 1 mentornya. Maka diharapkan misalnya Ibu sekalian berkenan menyiapkan untuk menerima 500 mahasiswa, kami dorong itu karena animonya akan kita tingkatkan. Tidak hanya 11.000 tetapi lebih jauh itu, sehingga kami tentu kita membutuhkan daya tampung yang besar. Maka kalau misalnya 500 ya jangan hanya 25. Dilebihkan 10% misalnya. Karena nanti siapa tahu ada yang tidak jadi dan seterusnya. Nanti akan ada bimbingan teknis April sampai Juni, dan pada saatnya nanti ada pengumuman penerimaan bulan Juni. Ini adalah struktur atau komponen di dalam pengelola ini. Kami harapkan sudah mulai bisa disampaikan di dalam proposal PT penerima. Dan Ibu sekalian, sekali lagi kami dengan segala rendah hati dan semangat juga dengan hormat menyajikan sosialisasi ini karena kami yakin kita semua sebagai pengelola perguruan tinggi, sebagai dosen akan bersemangat memberikan peran kita. Karena mahasiswa kita, dengan peran kita di perguruan tinggi ini, dengan insya Allah tata kelola yang jauh lebih baik, 2021 yang pertama kali, dan sekarang lesson learn sudah kita analisis bersama, dan bahkan sudah kita bangun bersama mekanisme yang lebih baik ini, moga-moga kita bersemangat untuk memberikan wadah yang luas agar mahasiswa kita ini, dan sebenarnya kita juga ya, agar bisa bertukar sementara, hanya sementara, tetapi insya Allah maknanya akan tinggal selamanya. Terima kasih buat sekalian.